dimanjakan dengan bentangan hijaunya alam. Selain alam yang begitu mempesona, nilai budaya juga beragam dari daerah ini. Sebuah daerah dengan kekayaan alam dan juga budaya menjadi perpaduan daerah yang sangat dilestarikan. Kehidupan masyarakat tak lepas dari nilai budaya daerah tersebut. Setiap daerah memiliki tradisi dan budaya sendiri. Perentak, sebuah desa yang berada di Kabupaten Merangin, menyimpan sebuah kebudayaan asli yang banyak orang tidak mengenali, bahkan hampir terlupakan. Kesenian Betauh asli Desa Perentak, sebuah kekayaan budaya yang dipertahankan oleh seorang wanita bernama Siti Aisyah. Itu untuk penyebut anak gadis orang. Misalnya anak-anak orang tuh ada anak gadis, jadi aku sebagai jenang aku nyebutnya minjam anak kau ya, yalah nanti kau kemandikan waktu subuh antar anakmu katanya. Nah macam tuh titip. Jenang itu adalah salah satu orang yang bertanggung jawab di dalam Betawi. Jadi untuk menjemput antar anak gadis. Jadi misalnya pada waktu peminjaman anak gadis dia bertanggung jawab. Kemudian dia juga yang kembali bertanggung jawab mengantarkan anak gadis tersebut kepada ibunya. Seperti itu jenang. Tidak ada. Cuman kakak sama nenek lah. Tapi di rumah, tidak ada di luar, tidak boleh orang. Tidak boleh orang nengok, tidak boleh. Pada zaman dahulu, jadi Betawi ini memang masih tersembunyi-sembunyi. Jadi tidak semua orang bisa untuk Betawi begitu. Jadi memang ada kaum-kaumnya gitu. Jadi belum bisa kita pamerkan seperti saat sekarang gitu. Jadi masih bersingit-singit di rumah-rumah tertentu itu maksud nenek. Alasannya katanya kalau Betawi tuh kita berdosa katanya. Tidak boleh katanya. Nanti waktu orang berlek rumah baru, cuman orang minta tahu, cuma kembalikan tahu tuh di rumah baru, rumah adat kami sini, Senangku. Ya, jadi pada zaman dahulu karena agama Islam masih termasuk kental, kita masih istilahnya itu masih primitif. Jadi Betawi ini kalau menurut warga Perentak Pangkalan Jambu ini itu katanya berdosa. Nah jadi memang tapi tidak semuanya. Jadi ada yang membolehkan keluarganya untuk Betawi, tetapi ada yang mengatakan itu berdosa. Gitu. Tapi setelah adanya namanya lek negak rumah atau lek pengantin, jadi kan orang-orang yang agak sedikit maju pemikirannya kan minta kita adakanlah Betawi itu gitu. Jadi makin lama makin berkembang lah seperti itu ceritanya Betawi ini. Boleh lah. Kalau kita pandai itu ngapa salahnya tidak diajar tak? Kalau anak muda mau, kalau tidak mau macam mana kita nak ajarnya? Ya, jadi untuk zaman sekarang
sebagai orang Pangkalan Jambu ini memang seharusnya itu Betawi ini harus semuanya dikenali. Maksudnya tuh semua orang hendaknya mencintai budaya Betawi ini, karena budaya Betawi ini adalah merupakan budaya tradisi lamo yang ada di Kecamatan Pangkalan Jambu ini. Jadi anak-anak generasi bangsa Pangkalan Jambu ini silahkan, kami sangat berharap kepada mereka semuanya berminat begitu. Kenapa kita tidak mau menggali, menyenangi budaya kita Betawi, seperti itu kira-kira harapan kita. Pesan. Ya. Adalah sama anak cucu adalah. Tapi nya tak mau. Ya. Dan nenek ajar tahu jangan hilang apa wa. Ai dah ya. Tidak mau. Ya kalau nenek ada anak-anak untuk belajar, nenek sanggup ngajarnya. Kalau nenek sehat, nenek bisa ngajar. Siapa mau belajar? Ya, kata nenek berharap kepada seluruh anak muda, khususnya di Kecamatan Pangkalan Jambu ini supaya bisa bergerak ataupun bisa mencintai Betawi ini. Kata nenek, kalau siap untuk belajar nenek, walaupun seusia begini, sudah sepuh, tetapi dia siap untuk mengajarkan kepada anak-anak muda, khususnya di Kecamatan Pangkalan Jambu. Nun, bikin bo nak pakai latihan hari dengan unimbau menunggu dak? Wah, dak mau boleh deh mak muda. Oh, iyalah. Tuh. Wow. Go. Udah jam tuh udah sah. Tuh pomin nih. Angkat tangan dulu. Nah, anjung eki. Keling pala oke. Nah. Alik ya. Tuh. Wow. Go. Pe. Mu. Nam. Ju. Pan. Ada lah ha. Siti Aisyah atau yang akrab disapa dengan Neisa masih fasih dalam menarikan Betau di usia senjanya. Beliau masih ingat setiap gerakan Betau. Usia hanya hitungan angka, namun semangat Neisa dalam Betau tetap tinggi. Kelincahan dalam setiap gerakan Betau masih dapat dilakukan oleh Neisa di usia senja ini. Tetap melestarikan Betau dengan mengajarkan pada generasi muda, khususnya generasi muda di daerah desa Perentak, Pangkalan Jambu. Peran pantun di dalam Betau ini mengisahkan atau melambangkan bujang dengan gadis itu bersimpati atau bermudah hati, simpatisan bujang dengan gadis. Contoh bepantun itu, jangan begantang di muka pintu, tiok begantang mumpu padi, jangan bebancang serupa itu, tiok bebancang mengibu hati. Lalu dijawab oleh sang laki-laki bujang, pantun dari seorang gadis tadi. Mana pantun itu merendah hati, seolah-olah itu beribu hati gitu kan. Betau ini dilaksanakan sejak dulu kala, setelah panen padi warga masyarakat mendapat padi yang memuaskan, langsung dia mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mengadakan syukuran yaitu berdoa di rumah dato atau petinggi adat di desa Pangkalan Jambu, mengundang warga untuk mengadakan acara Betau. Seterusnya untuk penyambutan ada pejabat yang datang ke daerah Pangkalan Jambu ini.
Harapan saya tentang kesenian Betawi ini supaya Betawi ini akan semarak lestari sepanjang muda-mudi berkarya hendaknya untuk warga masyarakat Pangkalan Jambu khususnya untuk Merangin umumnya. Oh, sejak dari tahun 77 saya lah ikut bergabung dengan tari Betawi. Oh, di dalam Betawi itu ada gong, gendang, biola, cuma itulah alatnya. Kalau pantunnya di dalam Betawi itu ada pantunnya. Cubulah bapucuk kau bayam, kami mengambil selaru puding. Cubulah bakukuk kau ayam, kami nak dengar suara nyarik. Kalau waktu barinua itu bersaut pantun bujang dengan gadis, iramanya dendang sayap. Harapan nak menghidupkan musik tradisi Pangkalan Jambu supaya jangan hilang, anak dihidupkan kembali. Pakaian memiliki makna dan menjadi identitas dalam penampilan. Baju kurung berwarna hitam melambangkan tanggung jawab yang berat. Kain songket sirih serumpun dengan urat ke atas pucuk ke bawah mengartikan patuh terhadap pemimpin sebagai panutan kaumnya. Tekuluk tegendeng menjadi simbol kecantikan dan luhurnya wanita Melayu Jambi. Senang kawan dengan motif tanduk buang yang terbuat dari emas memiliki arti sebagai kata mufakat yang sangat indah. Sungku adalah hiasan paling utama berbentuk lingkaran menyerupai mahkota, melambangkan ikatan pengembangan kemakmuran itu sendiri. Tari Betawi dilakukan oleh muda-mudi yang berbalas pantun, diawali dengan gerak rampak dari penari. Pelaksanaan Betawi diawali oleh jenang atau penatih yang memperhatikan pergaulan dari Betawi muda-mudi tersebut. Jumlah orang yang akan mengikuti Betawi tidak terbatas. Pembawaan Betawi pun juga secara bergantian perorangan. Betawi dilakukan dengan cara berhadapan gadis dan bujang, namun memiliki jarak sampai acara selesai. Keunikan dari Betawi tersebut adalah menghadirkan adegan di mana bujang atau pemuda memberikan sesuatu sebagai tanda kepada wanita yang Betawi. Benda yang diberikan tersebut diletakkan di dekat penari wanita dan nantinya akan diambil dan dibawa menari lalu dikembalikan lagi kepada bujang tersebut.